Pemirsa podcast RRI Manokwari, hari ini edisi 22 Agustus 2024, podcast RRI Manokwari kami bawakan dengan topik kemudahan akses layanan JKN di fasilitas kesehatan dengan mobile JKN. Dan sudah hadir saat ini di podcast RRI Manokwari Mbak Nurus Dia Musti Komurti, yang biasa disapa dengan Ibu Nurus. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang BPJS Manokwari, dan juga telah bersama kami di sini Ibu Norahmatullah Febriasti. Beliau adalah staf Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Manokwari. Selamat pagi Mbak-mbak yang cantik, atau selamat siang juga. Selamat pagi Bu. Ya. Tentunya kita berbicara terkait dengan kemudahan akses layanan JKN, di mana kita tahu bersama bahwa di mana-mana dan dunia saat ini sedang gencar-gencar dengan segala sesuatu menggunakan akses informasi yang mudah, sehingga apabila saat ini BPJS Kesehatan juga melakukan hal yang sama, tentunya ini merupakan pembaruan yang saat ini kita sedang lalui di dunia, yaitu dengan menggunakan berbagai fitur-fitur untuk mempermudah segala akses. Ya, apa saja yang disediakan atau yang dilakukan di BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses layanan, karena kita lihat BPJS Kesehatan saat ini tentunya sudah mengkafir semua masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan hak dasar, yaitu kesehatan, untuk melakukan pengobatan dengan mudah. Dan apabila ada kendala saat pendaftaran di mobile JKN, apakah masyarakat itu harus datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kita langsung ya. Iya, jadi sekarang itu sudah era digital, jadi apa-apa semuanya sudah digital. Nah, BPJS Kesehatan berkembang bersama dengan inovasi-inovasi yang ada di kami, dan salah satunya adalah mobile JKN. Nah, artinya kalau seperti yang tadi Bu sudah sampaikan, sudah hampir semua penduduk di Indonesia hampir sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Artinya pesertanya banyak. Nah, hal itu tentu mendorong kami untuk menciptakan bagaimana caranya agar peserta mendapatkan layanan yang lebih mudah, ya, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Jadi dengan adanya mobile JKN ini diharapkan peserta bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan itu di mana saja, kapan saja. Kurang lebih seperti itu. Ya, Ibu Nurus dan juga Ibu Febri, apakah di semua fasilitas kesehatan yang ada di Manokwari ini sudah menggunakan mobile JKN ataukah seperti apa? Iya, ini pastinya kita masih berproses ya untuk semua layanan fasilitas kesehatan, khususnya memberi layanan ya di fasilitas kesehatan, baik itu di tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga, maupun rumah sakit. Ini kita masih berproses ya terkait penggunaan digital di fasilitas kesehatan. Nah, di sini kami mungkin menitik beratkan pada layanan yang nantinya akan diakses peserta pada fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Oke, kita bicara dengan mobile JKN ini. Apa itu JKN, mobile JKN? Seperti apa kira-kira kita mengakses kemudian bisa dapat menggunakannya seperti apa? Mobile JKN itu aplikasi yang bisa di-download oleh Bapak Ibu semuanya sebagai peserta JKN maupun calon peserta JKN, calon peserta BPJS, bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Nah, di sini manfaatnya seperti apa saja? Jadi yang tadi saya bilang bisa untuk akses layanan dimanapun, kapanpun, cepat, mudah ya. Jadi memang isinya ini bisa untuk pendaftaran, atau kalau misalnya mau pindah
fasilitas kesehatan misalnya. Ini biasanya pada nanya nih, saya terdaftar di Vaskes A, saya mau pindah ke Vaskes ke, bisa apa enggak, apa harus ke kantor? Tidak. Jadi dengan adanya Mobile JKN, peserta bisa melakukannya lewat handphone. Jadi lebih mudah ya, dimanapun bisa dilakukan. Termasuk juga akses layanan di fasilitas kesehatan, di puskesmas, dokter keluarga maupun klinik. Kalau mau berobat, nggak perlu pagi-pagi jam 8 atau jam 7 mau ngambil antrian di fasilitas kesehatan. Ini bisa ngambil di Mobile JKN, tinggal kita klik ya dengan yang ada di dalam menu-menu pada aplikasi Mobile JKN, nanti bisa dapat antrian. Nah, sesuai antrian itu kita bisa datang kira-kira jam berapa kita akan dilayani. Jadi tidak berlama-lama begitu di Vaskesnya ya. Kalau lama-lama di Vaskes numpuk juga ya, di Vaskes banyak orang yang antri nanti. Ya. Benar, nanti kami dari rumah yang tadinya belum batuk-batuk, lama-lama di sana bisa terkena batuk, flu juga. Iya, iya baik. Ini menarik sekali ketika kita melihat bahwa contoh kami yang berada di Manokwari Timur, untuk khusus di layanan kesehatan Manokwari, kami yang berada di Manokwari Timur itu tentu jauh dari dokter-dokter yang ada di kota Manokwari. Dan jika kami ingin berobat, tentu satu-satunya layanan kesehatan yang kami punya hanya Vaskes, yaitu Puskesmas Pasir Putih. Contohnya, kami mungkin di sana merasa kurang puas, ingin mendapatkan dokter keluarga. Seperti apa? Apakah bisa? Karena dengan situasi kami yang di lokasi yang jauh dari tempat dokter. Silakan, Pak. Jadi untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa dipilih oleh peserta sendiri, dan kemudian misalnya peserta ingin pindah, misalnya tadi terdaftar di Puskesmas Pasir Putih, nah itu bisa melakukan pemindahan Vaskes. Baik boleh ke kantor, tetapi boleh dilakukan melalui Mobile JKN. Jadi kenapa kami memberi tahu seperti ini? Jadi dari peserta sendiri bisa melakukan pemindahan Vaskes melalui aplikasi Mobile JKN tadi. Jadi di situ ada menu untuk memindahkan fasilitas terdaftarnya. Jadi bukan hanya di puskesmas saja. Jadi bisa pindah ke dokter keluarga ataupun ke klinik yang sudah bekerja sama dengan kami. Seperti itu. Iya. Ini untuk Mbak berdua ini, Mbak Febri sama juga Mbak Nurus. Kalau ada pasien yang gawat darurat dan rawat inap, apakah daftar melalui antrian online juga bisa? Atau seperti apa? Namanya gawat darurat harus segera ditangani ya. Jadi kalau untuk yang gawat darurat kasusnya bisa langsung ke rumah sakit atau ke Vaskes terdekat lah ya, supaya bisa segera diberikan penanganan. Nah, untuk ambil antrian lewat Mobile JKN ini, jadi untuk pasien yang nantinya akan rawat jalan gitu. Tapi untuk yang gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit. Ya berarti tidak perlu ke Vaskes pertama dulu ya, atau ke dokter keluarga, berarti dia bisa langsung ke sana. Nah sekarang untuk kepengurusannya seperti apa ketika dia sudah ada di rumah sakit, tetapi rumah sakit kan belum ada rujukan nih dari sana, kemudian dia harus langsung melakukan pengobatan, tetapi si pasien ini kemungkinan dia sudah bergantung dengan BPJS, dia mau yang gratis karena memang mungkin tidak ada anggaran. Seperti apa nanti dia dilayani di rumah sakit? Silakan. Baik, mungkin kalau untuk seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini untuk berobat rawat jalan Ibu ya. Ini ketika sudah di rumah sakit. Iya, sudah injury time, orangnya sudah sakit dan harus mendapat pelayanan, namun dia tidak punya uang. Mungkin kalau untuk seperti itu memang ada program dari pemerintah ya. Kalau misalnya dia memang layak untuk didaftarkan di program tersebut, mungkin bisa melapor ke Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan itu untuk diaktifkan kepesertaannya. Tetapi kalau misalnya memang setelah diverifikasi ternyata harus tidak termasuk dalam kriteria yang dapat diberikan bantuan, ya mungkin mohon maaf, peserta harus mendaftar secara mandiri dan memang harus melewati 14 hari. Tetapi kalau misalnya pasien misalnya sudah punya kartu nih ya, sudah punya kartu, kemudian dia nonaktif ya di sini kasusnya. Misalnya kalau dia nonaktif, seperti yang tadi disampaikan, mungkin untuk
bisa dilunasi dulu tunggakan iurannya kalau memang mampu ya, sesuai dengan jumlah iuran tunggakannya. Tapi kalau misalnya memang pesertanya itu termasuk untuk yang tidak mampu, mungkin bisa diarahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Ya, setempat. Karena Oke. memang ada program dari pemerintah untuk bantuan iuran untuk peserta yang tidak mampu. Iya Mbak minum dulu santai. Iya, jadi kalau contohnya dia aktif, tapi kan dia harus mendapatkan berujukan dulu dari fasilitas pertama ini, fasilitas pengobatan pertama seperti dari puskesmas. Tetapi karena memang dia injury time, dia harus berobat di sana, tapi dia punya kartu dan masih aktif. Apakah dia langsung bisa dilayani dan kemudian dia bisa memanfaatkan BPJS-nya ataukah seperti apa? Mohon maaf Ibu, maksudnya ini pasiennya ada di puskesmas. Fasilitas pertamanya di puskesmas, tetapi dia harus contoh ke rumah sakit umum. Karena di gawat darurat karena Seperti itu, gawat darurat ya, kemudian dia memang harus berobat langsung ke rumah sakit. Tetapi dia punya BPJS kesehatan ini, fasilitas tingkat pertamanya di puskesmas. Tetapi karena memang keadaan memaksakan dia harus langsung ke sana, bagaimana dia bisa mengakses BPJS-nya itu di rumah sakit? Apakah dia langsung digunakan kartunya itu atau seperti apa? Baik ya, jadi yang pertama kartunya Masih masih aktif. aktif. Kemudian kedua, kasusnya adalah gawat darurat. Dan dia tidak melalui ada surat rujukan begitu dari Vaskes pertama. Iya, benar. Jadi untuk kasus gawat darurat dan kepesertaannya aktif, sebenarnya mau dia aktif atau tidak, jika kasusnya ini adalah gawat darurat, peserta itu atau pasien ini dia harus segera ke UGD. Artinya kalau gawat darurat itu dia harus segera ditangani, karena jika tidak ditangani akan menyebabkan kematian atau kecacatan. Nah, sehingga untuk kasus-kasus ini dapat langsung ke rumah sakit, masuk langsung di UGD dan akan ditangani sesuai dengan triasenya. Jadi yang memang mengetahui itu adalah nanti dokter penanggung jawabnya saat pasien itu masuk ke rumah sakit melalui UGD. Nanti dokter yang bertanggung jawab akan melakukan penilaian. Jadi dokter itu yang menentukan pasien tersebut dia gawat darurat atau tidak. Nah, dan untuk penjaminannya jika dia memang gawat darurat, maka tidak perlu surat rujukan, dapat langsung mengakses. Luar biasa ya BPJS, terima kasih. Ya, apakah bisa mendapat referensi rumah sakit saat akan dirujuk lewat aplikasi mobile JKN? Baik, mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi ya, Silakan. yang Mbak Feb. Jadi ada dua kondisi di mana peserta itu sakit. Yang pertama, peserta sakit yang bisa rawat jalan. Yang kedua, dengan peserta sakit yang gawat darurat. Nah, ketika peserta sakit yang bisa rawat jalan, kayak seperti mungkin flu, flu gatal-gatal misalnya ya. Nah, itu peserta bisa mengakses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Ya, mengakses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tadi bisa ngambil antrian lewat mobile JKN, nanti dilayani di FKTP ya, di mana terdaftar, nanti dokter periksa. Kalau dokter sudah periksa ternyata perlu dirujuk, maka akan dirujuk. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak perlu dirujuk, kata dokter, bisa ditangani selesai di FKTP, maka diberikan obat kah atau diberikan advice dari dokternya, kemudian pasien bisa pulang melanjutkan pengobatan, mungkin minum obat dan seterusnya. Nah, dalam kondisi misalnya dirujuk tadi, maka pasien itu akan dibuatkan rujukan online. Dibuatkan rujukan online yang nantinya bisa diambil lewat antrian online untuk ke rumah sakit. Gitu ya, alurnya seperti itu. Kalau kondisinya itu adalah gawat darurat, artinya yang tadi menimbulkan, kalau tidak segera ditangani menimbulkan kecacatan atau kematian dan lain sebagainya ya, maka bisa langsung ke UGD di rumah sakit. Nanti dinilai oleh dokter yang ada di UGD, ini gawat darurat apa enggak nih, jangan sampai pusing-pusing pasien bilangnya gawat darurat ternyata enggak gitu ya. Dinilai gawat darurat atau tidak, bisa menunjukkan lewat pakai kartu BPJS-nya, ditunjukkan tadi kan aktif ya, ditunjukkan boleh kartu yang fisik atau sekarang di mobil JKN juga ada kartu, di mobil JKN ada, atau dengan KTP betul ya, dengan KTP. Selama KTP-nya online pasti terbaca kalau ada kartu BPJS-nya, itu bisa ditunjukkan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan di mana dia terdaftar ya. Nanti ditangani, dilayani
sudah itu bisa. Nah, kemudian untuk akses layanan kalau di sekantor cabang Manokwari ya, kita kan membawahi seluruh Papua Barat. Kami bekerja sama dengan 89 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas puskesmas, klinik, dokter keluarga, dan rumah sakit D Pratama yang ada di Warmare. Nah, kemudian untuk rumah sakit sekantor cabang Manokwari itu ada 10. Nah, kalau di Kabupaten Manokwari ini sendiri kita bekerja sama dengan 24 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, kemudian untuk rumah sakit kami bekerja sama dengan 5 rumah sakit. Jadi RSUD Manokwari, RSUD Provinsi Papua Barat, kemudian RSAL Azhar Zahir, Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Rumah Sakit J.A. Dimara. Ini yang kita baru kerja sama di 2024 Rumah Sakit Dimara. Karena baru diresmikan kan. Betul. Iya. Jadi tentunya saat ini coverage area dari BPJS ini sudah sangat luas untuk Manokwari. Dan ingin saya tanyakan di sini mungkin tambahan, apakah di BPJS Kesehatan ini semua penyakit itu obat-obatannya di cover ataukah ada yang memang tidak? Biar masyarakat kita di Manokwari bisa memahami, karena yang saya dengar pengalaman ada yang mengeluh-mengeluh katanya gini, loh kita di Manokwari ini kalau berobat itu BPJS kami kadang di nomor 2-kan, kami kadang juga obat-obatan kami harus beli sendiri. Jadi kira-kira mungkin kami bisa mendapatkan pencerahan dari Mbak Dua ini yang cantik-cantik ini. Obat apa saja sih yang di cover di BPJS Kesehatan dan juga apa saja yang tidak di cover? Silakan. Baik, nanti mungkin ditambahkan ya sama Mbak Febri. Jadi begini, kalau untuk pelayanan di BPJS Kesehatan ini kita semuanya sudah diatur ya dalam peraturan presiden maupun dalam peraturan Menteri Kesehatan, artinya regulasi dari pemerintah gitu ya. Nah, kami ada prinsip bahwa untuk pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan kita harapkan mudah, cepat dan setara. Ini tagline kami ya. Mudah itu aksesnya mudah, yang tadi ya mudah, cepat kita harapkan tuh pasien nggak nunggu lama-lama, segera dilayani, dan setara artinya tidak ada diskriminasi. Jangan sampai tadi ada yang di nomor 2 kan nggak mau kan di nomor 2 kan. Nah, untuk kasus bagaimana apakah ada obat-obat yang dibeli di luar ataupun ada hal-hal yang perlu dibayar. Jadi sebenarnya untuk BPJS Kesehatan itu kita selama indikasi medis itu sudah di cover. Semua ya. Semua di cover selama indikasi medis. Obatnya itu apa saja? Obatnya kita berdasarkan pada formularium nasional. Ya, formularium nasional yang bukan buatan BPJS nih, buatan dari pemerintah. Obat-obat daftarnya apa-apa saja di situ. Jadi kalau rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama mau menyediakan obat yang paling bagus sekali supaya pasien nggak sakit-sakit lagi misalnya, boleh. Atau yang menyediakan yang standar karena mungkin tidak ada yang substitusinya misalnya ya, tidak apa-apa. Yang jelas kami berdasarkan formularium nasional. Nah, kemudian bagaimana untuk yang ada yang dibayar-bayar? Nah, ini kita sama-sama perlu ada bukan hanya BPJS sendiri, namanya juga program pemerintah ya. Perlu ada dukungan dari pemerintah daerah, kemudian stakeholder dalam hal ini fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Supaya apa? Supaya program JKN ini bisa jalan, supaya kan artinya kita semua yang memegang program JKN menjalankannya, dan peserta itu adalah yang mendapatkan manfaatnya. Ibu juga, saya juga seperti itu. Jadi memang diharapkan di sini jangan sampai ada hal-hal yang di mana jadinya ada iur biaya atau ada yang beli-beli di luar. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tentunya kalau kemauan dari BPJS itu semua sudah tercover sesuai dengan aturan. Dan untuk apabila kita mendapatkan di luar sana ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang nakal, mungkin bagaimana masyarakat bisa menyampaikan ke BPJS untuk bisa mengawal sama-sama sehingga itu tidak terjadi lagi untuk masyarakat gitu. Baik, jadi untuk kalau misalnya ada kejadian seperti itu, dari kami ada petugas BPJS 1. Nah, kemudian dari rumah sakit juga ada petugas
penerima keluhan. Jadi untuk pasien misalnya bingung, ini saya diresepkan obat kayak macam begini, terus ini saya disuruh beli di luar, ini saya bagaimana? Misalnya pesertanya merasa kebingungan, boleh menanyakan kepada petugas penanganan keluhan di rumah sakit. Nah, atau tidak mungkin bisa menghubungi petugas BPJS 1. Nah, untuk petugas BPJS 1 ini di setiap fasilitas kesehatan itu sudah kami tempelkan, kita sudah informasikan. Jadi ini ada, jadi ada 2 orang, satu petugas dari fasilitas kesehatannya, satu dari BPJS Kesehatan. Di situ ada namanya dan nomor kontaknya. Untuk dari BPJS sendiri itu ada Dr. Aditya dan Daniel dan Bapak Daniel. Jadi kalau misalnya terdapat keluhan atau kebingungan, misalnya ingin ditanyakan, boleh konfirmasi dulu ke petugas kami ataupun ke petugas rumah sakit. Ya, tentunya masyarakat yang datang berobat juga harus rajin-rajin membaca ya. Kalau ada pamflet apa di situ, baca Poster biar besar. tahu poster besar. Nah itu dia. Tapi di Manokwari tidak terjadi kok, itu di sana, di mana-mana begitu, bukan di Manokwari kan. Kita berharap juga itu tidak terjadi di Manokwari. Dan kami apresiasi juga karena pelayanan di BPJS Kesehatan saat ini kami juga merasakan sangat luar biasa, memuaskan masyarakat, dan dengan demikian masyarakat kita di Manokwari juga sudah lebih pintar ya, lebih bisa. Cuman ini kembali lagi kita ke topik kita, yaitu terkait dengan MJKN ini, Mobile JKN. Ya, untuk memanfaatkan Mobile JKN ini, apa saja yang ada dalam fitur-fitur yang ada dalam itu aplikasi Mobile JKN yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Boleh. Jadi ada banyak ya, ada banyak yang bisa dimanfaatkan di situ. Jadi yang pertama pendaftaran. Jadi untuk calon peserta BPJS Kesehatan bisa mendaftar lewat Mobile JKN juga. Kemudian sebelum saya menjabarkan fitur-fiturnya ya, jadi kartu BPJS-nya aja bisa loh kita buka di situ, dan itu satu keluarga gitu ya. Gitu. Bisa dilihat. Jadi kita nggak perlu repot-repot mau bawa kartu atau mau bawa apa. Kalau misalnya KTP-nya ketinggalan ya, bawa HP pasti dibawa, bisa kasih tunjuk itu ke Vaskes di mana yang terdaftar. Nah, kemudian selain kartu BPJS yang ada, kemudian ada fitur pendaftaran, kemudian ada info layanan. Jadi kalau misalnya Ibu dari Manokwari berobat ke Jawa misalnya, bingung nih di sekitar sini ada Vaskes mana saja, ada tuh di situ, nanti bisa dibuka di sekitar Ibu ada puskesmas apa atau rumah sakit apa. Kemudian info untuk pindah Vaskes tadi, perubahan data pindah Vaskes. Kemudian ada juga terkait yang tadi antrian online untuk ngantri ya, termasuk juga dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Nah, itu mungkin masih belum terlalu familiar ya. Jadi di sini untuk jumlah tempat tidur di rumah sakit, misalnya kalau mau rawat inap, ini masih ada nggak ya tempat tidurnya, bisa diakses di situ, bisa dilihat, nanti boleh dicoba. Termasuk dengan pembayaran, kita udah bayar, misalnya kita ini kartu aktif apa enggak, ini nunggaknya misalnya belum bayar berapa bulan, itu bisa dilihat di situ. Oke, berarti sudah cukup lumayan dan sangat luar biasa ini. Ya Mbak, ini juga contoh, ada penyakit yang mungkin tidak bisa ditangani di Manokwari, kemudian nanti ini harus dibawa keluar. Sementara kita kalau untuk di Papua Barat kebanyakan akses untuk rujukannya tentunya ke wilayah Sulawesi ya, kalau nggak salah ke Makassar. Nah, ini mungkin dia tidak mau ke Makassar, contohnya dia mungkin mau ke Bali, bisa nggak? Silakan Mbak Febri. Iya. Terima kasih Bu. Baik, jadi untuk pasien-pasien yang ingin dirujuk keluar, jadi kembali lagi, pertama dirujuknya itu harus atas indikasi medis ya. Jadi kalau misalnya mau dirujuk keluar yang di luar Sulawesi lah, itu yang mungkin mau ke Jawa, apa ke Bali, itu bisa dengan mempertimbangkan kondisi penyakit pasien. Jadi kalau misalnya dia hanya penyakit yang mungkin tidak terlalu berat, jadi itu kemudian mau dirujuk langsung misalnya ke Jakarta, ke rumah sakit DPA. Nah, kalau seperti itu mungkin tidak bisa. Jadi memang dia harus berjenjang. Jadi kalau misalnya dari sini rumah sakit kelas D mau merujuk ke kelas C di luar Papua Barat, itu bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Yang penting memperhatikan itu lagi kembali ke kondisi pasien. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurus? Silakan Bu Nurus. Jadi kalau misalnya ini tadi sebenarnya kasusnya mungkin yang udah berat-berat nih, yang sudah tidak bisa ditangani di sini. Kalau sudah tidak bisa ditangani di sini, bisa. Namanya juga aksesnya bisa di mana aja ya. Jadi bisa dirujuk ke luar, nggak harus ke Makassar. Kalau misalnya ada rumah sakit lain yang lebih kompetensinya lebih
mungkin lebih baik atau mungkin lebih dekat dengan rumah. Biasanya kan gitu ya, ada keluarga saya misalnya di Bali gitu ya. Itu bisa yang jelas melihat dari tadi kondisi pasien sakitnya. Jangan sampai udah dirujuk ke sana dokternya juga nggak ada, misalnya ternyata adanya di rumah sakit ini misalnya seperti itu. Tetap mempertimbangkan itu. Nah, apalagi di sini kan rumah sakitnya kita masih tipe D dengan C ya, yang pastinya spesialisnya itu masih terbatas. Nah, memang diharapkan bisa terpenuhi ya, yang tadi saya bilang memang harus dukungan dari semua pihak. Nah, untuk rujukan ini bisa dilakukan sesuai dengan prosedur seperti itu. Iya, jadi tentunya bisa ya untuk mau berobat di mana saja, yang penting prosedurnya diikuti, tidak melewati prosedur, sehingga kalau hanya batuk flu ya di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh sampai keluar kan. Biaya perjalanan dengan biaya pengobatan lebih murah yang pengobatan dibanding perjalanan. Iya Mbak, untuk di sini kan sudah kerjasama dengan semua rumah sakit yang ada di wilayah Papua Barat ini. Kalau untuk dari daerah-daerah mereka mau rujuk ke sini, seperti apa penanganannya? Tetap sama saja pelayanannya? Sistem rujukan sama, berlaku seluruh Indonesia. Jadi misalnya dari Biak mungkin mau rujuk ke sini, atau mungkin dari ya yang di dalam provinsi Papua Barat saja, misalnya dari Wondama atau dari yang dekat lah tetangga kita. Manokwari Selatan atau Pegaf mau merujuk ke Manokwari, sama sesuai dengan prosedur, di mana kalau misalnya gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya tidak gawat darurat sesuai prosedur, datang ke Vaskes tingkat 1, perlu dirujuk nanti dirujuk ke rumah sakit, nanti akan dirujuk secara online, nanti bisa diterima di rumah sakit. Iya, tadi bicara JKN, kembali lagi kita ke topik lagi nih, kembali ke laptop. Itu kalau contoh saya pengen anak saya juga ikut masuk dalam masuk dalam pelayanan BPJS, karena 3 anak, yang satunya sudah dewasa dan sudah keluar, kemudian ada anak yang kecil itu dia tidak masuk, sementara saya sendiri ikut 2 BPJS karena ikut suami, tapi mandiri juga, peserta juga karena ASN ya. Berarti wajib masuk begitu kah, atau seperti apa? Apakah bisa keluar yang satu tetap pakai yang satu, atau seperti apa biar hemat gitu? Ya baik, untuk kepesertaan mungkin Ibu, jadi untuk kepesertaan jika 2 pesertanya ini sama-sama bekerja ya, jadi tetap mengikuti instansi terkait. Wajib. Iya benar. Kemudian untuk anggota keluarganya dapat mengikuti anggota keluarga dengan ke penanggung yang lebih tinggi kelasnya. Seperti itu. Jadi berarti contoh kami berdua yang kerja berarti ikut ke suami ya kalau penanggungnya Bapak. Iya, Bapak penanggung. Ibu dan Bapak, Ibu sebagai ASN, Bapak juga ASN misalnya gitu ya. Dua-duanya statusnya peserta. Jadi Ibu tetap terdaftar sebagai peserta dan istrinya Bapak. Nah, Bapak karena menanggung misalnya anak tadi ya, 3 orang anggota keluarga, 3 orang anak, 1 istri, 3 anak. Ya, jadi Bapak sebagai kepala keluarga dan yang menanggung nih anak-anak yang 3 sama istri. Nah, kemudian tadi anaknya 4 ya, anaknya 4, yang 1 sudah anak 3, anak tapi 3. yang 1 ini usianya sudah dewasa, kemudian mau masuk lagi. Baik, jadi kalau misalnya usia anaknya itu 21 tahun masih kuliah, jadi bisa menunjukkan surat keterangan aktif kuliah, jadi masih bisa tertanggung. Tapi kalau misalnya 21 tahun udah kerja, ya itu nanti masuk ke ininya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kakaknya yang pertama, yang nomor 1 ini sudah ada kartu sendiri, saya karena sudah kerja, adiknya nih yang ketiga, yang keempat bisa masuk. Oh bisa ya? Iya bisa masuk. Oke, itu syarat-syaratnya bisa dimasukkan juga ke dalam itu MJKN-nya. Bisa diakses di situ, bisa juga kita lewat hotline-nya BPJS ya. Kemudian hotline-nya 165, kemudian kalau mau datang ke kantor juga bisa seperti itu. Jadi berarti bisa ya, kalau satu sudah keluar itu yang lain bisa masuk. Iya, baik. Mbak Nurul sama Mbak Febri, mungkin ada
semacam closing statement karena kita masih mau berbincang-bincang ini banyak terkait dengan BPJS, namun sayang waktu kita kan terbatas ya. Ya silakan, mungkin ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan untuk masyarakat kita. Jadi mungkin yang terakhir dari saya, di sini BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia dengan tagline mudah, cepat, dan setara. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta maupun calon peserta dapat mengakses layanan, kalau calon peserta mendaftar dulu ya. Untuk peserta dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan dengan lebih mudah dan mendapatkan layanan yang cepat dan tanpa diskriminasi. Nah, semoga dengan adanya BPJS Kesehatan banyak peserta yang terbantu, banyak peserta yang bisa lebih sehat lagi, bukan hanya yang sakit yang mendapatkan layanan, yang sehat pun tetap bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Nah, semoga program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu dari saya. Baik, dari Mbak Nurus mungkin ada, dari Mbak Febri, silakan. Sudah, oh ya, baik. Iya baik pemirsa podcast RRI Manokwari. Itulah perbincangan saya dengan kedua wanita cantik yang bekerja sehari-harinya. Satu, Ibu Nurus atau Mbak Nurus ya, sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan di kantor BPJS Cabang Manokwari. Terima kasih Mbak Nurus sudah hadir di studio kami. Kemudian Mbak Febri juga terima kasih sudah hadir mengisi podcast kami. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat, bukan hanya saja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, tetapi juga di seantero Indonesia. Sampai jumpa.